Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi regulasi dan mutasi genetik. Ya, seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu mengenai ekspresi gen, di mana ekspresi gen itu terdiri dari transkripsi dan translasi, maka dalam proses keduanya ada yang namanya regulasi. Nah, regulasi antara prokariot dan eukariot itu berbeda. Nah, ini adalah regulasi ekspresi pada gen bakteri. Jadi, pada yang namanya prokariot itu ada beberapa gen yang dikendalikan oleh satu promotor. Nah, ini disebut sebagai sistem operon, gitu ya. Jadi, operon adalah suatu regulasi di mana beberapa gen dikendalikan oleh satu promotor. Kita lihat contohnya pada gambar. Jadi di sini ada TRP operon atau triptofan operon di mana terdiri dari gen E, D, C, B, dan A. Ya. Nah, di sini sebelum di gen E ini adalah ada promotor gitu ya. Ada promotor untuk memulai sintesis mRNA. Nah, sehingga nanti ketika ditranskripsikan, maka mRNA yang terbentuk adalah hanya ada satu, karena di sini hanya ada satu promotor ya. Ini ada 5 gen dikendalikan oleh satu promotor, sehingga nanti hasil transkripsinya hanya menghasilkan satu mRNA. Ya, satu mRNA. Tetapi setiap gen itu dia memiliki start dan stop kodonnya masing-masing, sehingga ketika ditranslasikan maka tetap akan dihasilkan 5 protein gitu. Dari 5 gen akan dihasilkan 5 protein. Yang membedakan operon itu hanya punya satu mRNA gitu ya. Jadi operon merupakan suatu sistem regulasi di mana beberapa gen dikendalikan oleh satu promotor. Nah, contohnya dalam regulasi ini tentu saja ada yang namanya regulasi induksi dan ada juga yang namanya regulasi represi. Jadi kalau induksi itu distimulasi agar banyak gitu ya, kalau represi itu dikendalikan. Oke, kita mulai dengan regulasi induksi. Contoh dari regulasi induksi ini adalah contohnya lock operon ya. Jadi ini struktur operonnya. Jadi di sini ini ada gen regulatori. Jadi kemarin kita kan sudah belajar ya, gen regulatori itu diantaranya adalah promotor. Nah, dari promotor ke transkrip region yang ditranskripsikan itu kan ada jaraknya. Nah, di dalam jarak itu setelah promotor itu ada yang namanya operator gitu ya. Jadi kalau yang namanya kerjaan operator itu kan mengoperasikan ya, mengoperate. Jadi dia yang bagian ini jalan atau enggak jalan gitu. Nah, itu adalah tugas dari operator. Jadi ada promotor, ada operator, dan juga ada struktural gen atau gen yang nantinya akan diekspresikan menjadi protein. Di sini ada gen Z, Y, dan A. Nah, ini ada juga yang namanya kita sebut sebagai represor gitu ya. Nah, represor ini ketika dia aktif maka dia akan berikatan di daerah operator. Jadi yang memegang peranannya adalah si represor ini. Jadi represornya nanti akan berikatan di daerah operator. Nah, setelah dia berikatan di daerah operator, nah ini namanya ada inducer ya, karena ini adalah regulasi induksi maka ada yang namanya inducer. Nah, kalau tadi contohnya ini adalah lock operon, maka indusernya adalah lak atau laktosa ya. Jadi ini salah satu contohnya adalah alolaktosa. Nah, nanti laktosa ini dia berperan sebagai inducer, artinya dia akan menginduksi ekspresi gen gitu kan ya. Nah, dia akan berikatan, dia akan mengikat represor. Represor yang tadinya nempel di daerah operator ini
ya. Terus ditempelin lah sama laktosa atau indusernya tadi. Nah, sehingga nanti dia lepas dari daerah operator. Dia menjadi protein represor yang inaktif. Kalau misalnya lepas nih daerah represornya, maka RNA polimerase yang tadi sudah menempel di daerah promotor ya untuk melakukan transkripsi, maka dia bisa terus berjalan. Ya, dia bisa terus berjalan sehingga ketika ditranskripsikan diperoleh mRNA, dan ketika ditranslasikan nanti tetap ada ada protein Z, ada protein Y, dan ada protein A. Misalnya di sini Z itu dia beta galaktosidase, lalu ada permease, dan ada transasetilase. Nah, ini contoh regulasi induksi ya tadi lakoperon. Jadi dia bergantung pada konsentrasi laktosa. Pada bakteri media itu dia komposisi utamanya biasanya gulanya adalah berbentuk glukosa. Kenapa? Karena dia mudah dicerna. Gitu. Nah, dalam proses ekspresi gen itu sendiri juga kita membutuhkan yang namanya energi ya. Kita membutuhkan yang namanya energi. Jadi, ini ketika ada glukosanya rendah, laktosanya rendah, dan ada energi yang tinggi, tetap saja transkripsinya ini dia bisa berjalan tetapi levelnya itu sangat rendah. Kenapa? Karena beberapa lak represornya mungkin tidak terikat. Ya kan ini kan laktosanya sedikit ya, berarti lak represornya ketika laktosanya sudah habis kan dia menempel lagi di daerah operator, maka transkripsinya kan jadi berhenti. Jadi dia menghasilkan mRNA dalam jumlah sedikit. Begitu juga kalau glukosanya yang tinggi ya, glukosanya tinggi, laktosanya rendah dan energinya juga rendah, maka tidak bisa berjalan gitu kan ya, atau berjalan dengan sangat lambat sehingga transkrip yang dihasilkannya juga sedikit. Nah, kalau sama halnya juga kalau misalnya laktosanya tinggi nih tapi nggak ada tenaga gitu, nggak ada energi, maka juga nanti hasil transkripnya jauh lebih sedikit dibandingkan kalau laktosanya dalam konsentrasi yang tinggi, begitu pula juga memiliki energi yang tinggi. Maka proses transkripsi akan berjalan dengan lancar, proses induksi terjadi, dihasilkan transkrip yang banyak. Ini kita coba lihat videonya. Ya, ini adalah lakopron. Jadi di sini bisa kelihatan ya, ada daerah regulator, ini ada daerah coding region atau daerah yang dikodekan. Nah, ini ada CAP binding site tadi untuk tempat CAMP ya, tempat untuk energinya, promotor, operator, baru ini adalah gennya. Tadi ada gen Z, Y, dan A. Nah, nanti represor itu dia akan berikatan di daerah operator. Ya, di sini RNA polimerase. RNA polimerase itu akan mengenali daerah promotor. Nah, kalau ada represor di operatornya, maka RNA polimerase nggak bisa lewat. Kalau nggak bisa lewat, tidak ada mRNA yang dihasilkan dan tidak ada protein yang dihasilkan. Nah, ini ada laktosa sebagai indusernya. Nah, laktosa berikatan sama represor sehingga represor tidak bisa mengikat daerah operator. Ketika RNA polimerase berikatan di promotor, maka dia akan menjalankan fungsinya untuk melakukan transkripsi sehingga dihasilkan mRNA, di mana mRNA ini nanti akan ditranslasikan di ribosom menjadi protein yang diharapkan.
Oke, selanjutnya tadi ada induksi, maka ada represi. Nah, ini adalah contoh regulasi represi pada bakteri. Contohnya adalah operon triptofan ya. Sama ya strukturnya, ada promotor, ada operator, lalu ada struktural gennya atau gen yang nanti akan dioperasikan, akan ditranslasikan menjadi protein. Nah, kalau ini jadi dia akan berjalan sebagaimana mestinya ya, dihasilkan mRNA-nya, lalu nanti jadi ada proteinnya. Nah, terus kalau ini yang berikatannya sama, tetap represor, tapi represornya dia tidak mengikat di daerah operator. Nah, karena misalnya protein yang dihasilkannya itu dibutuhkan dalam tubuh itu dalam jumlah sedikit, atau dibutuhkan oleh bakteri ini dalam jumlah sangat sedikit. Oleh karena itu kan tidak boleh ditranskripsikan atau dihasilkan terus-menerus. Nah, maka dari itu ketika sudah didapatkan misalnya, nah ini harus diinaktivasi dengan cara mengikatkan represor di daerah operator sehingga proses transkripsi tidak terjadi. Dia bisa mengikat kuat di daerah operator ketika dia berikatan sama yang namanya korepresor. Jadi kalau tadi di regulasi induksi itu kita menggunakan yang namanya inducer, kalau di regulasi represi kita menggunakan korepresor. Jadi korepresor berikatan sama represor, maka dia akan mengikat kuat di daerah operator. Ini RNA polimerasenya jadinya terhalang ya, proses transkripsi tidak terjadi. Ini contohnya tadi ada regulasi triptofan ya kan. Nah, triptofan ini nanti dia tidak akan terjadi ketika ada ketika tidak ada represi. Ketika triptofannya sedikit, maka tidak ada proses represi dan transkripsi bisa berjalan ya. Kebalikan tadi, kalau yang induksi tadi ketika konsentrasi laktosanya rendah, justru transkripsi tidak terjadi. Ketika laktosanya tinggi, maka transkripsi terjadi. Nah, ini kebalikannya. Ketika triptofannya dalam konsentrasi rendah, maka tidak ada proses represi dan transkripsinya terus berjalan. Sedangkan ketika triptofannya tinggi konsentrasinya, maka triptofan itu akan berikatan sama represor tadi. Ya, berikatan represornya akan mengikat daerah operator, maka RNA polimerasenya tidak bisa melaksanakan prosesnya untuk mensintesis mRNA. Oke, selanjutnya kalau tadi regulasi metabolik pada prokariot, nah berbeda sama eukariot. Kalau prokariot beberapa gen dikendalikan oleh satu promotor, sedangkan kalau pada eukariot satu gen dikendalikan oleh satu promotor. Sehingga kita bisa lihat di sini kromosom dari ragi ya. Contohnya, nah ini adalah mengkontekkan misalnya triptofan tadi ada TRP1, 2, 3, ya 4, 5. Nah, ini dia setiap gennya memiliki satu promotor sehingga ketika ditranskripsikan maka akan terdapat 5 mRNA. Jadi kalau ada 5 gen akan terbentuk 5 mRNA yang nantinya akan menghasilkan 5 protein yang berbeda gitu ya. Kalau tadi operon perbedaannya kan dia cuma satu promotor, dan promotor itu merupakan regulator untuk proses transkripsi, sehingga kalau promotornya satu, transkrip yang dihasilkannya atau mRNA yang dihasilkannya hanya satu. Nah, kalau ini setiap gen punya promotor, maka nanti jumlahnya akan sejumlah mRNA yang dihasilkan sejumlah gen yang ditranskripsikan. Kalau tadi bisa beberapa gen. Oke, itu bedanya. Nah, kita setelah regulasi kita masuk ke dalam mutasi. Jadi mutasi ini juga salah satu regulasi yang terjadi dalam aliran informasi
genetik. Nah, ini kita bisa lihat struktur gen dan kromosom ya secara keseluruhan. Jadi di dalam inti sel gitu itu ada yang namanya kromosom kan ya, kita kenal dengan kromosom. Pada manusia sendiri itu terdapat 23 pasang kromosom. Nah, dalam satu kromosom itu dia mampat gitu ya, padat kromosom itu. Nah, ketika diuraikan maka nanti dia lama-lama uraikan sampai uraian terkecil itu akan menjadi DNA gitu kan ya. Nanti ada dari kromosom jadi benang-benang kromatin, lalu menjadi kromosom yang berikatan sama protein scaffold, lalu juga ada nukleosom. Jadi ternyata ketika diuraikan lagi itu adalah DNA dan protein gitu. Itu kita sebut nukleosom. Nah, diuraikan lagi itu menjadi untayan DNA. Jadi nanti akan menjadi DNA yang sangat panjang ya. Nah, ini dari sini ya, kalau dari yang besar dari sebelah kanan ini, jadi dia dari kromosom, terus direnggangkan jadi kromatid ya. Nah, dalam bentuk kromatin kita bisa lihat protein scaffoldnya. Lalu yang tadi dari protein scaffold itu ada untayan kita sebut solenoid, jadi untayan DNA gitu yang dia melingkari protein histon ya. Jadi kalau diuraikan ini adalah DNA dan protein histon. Kita sebutnya nukleosom. Satu untai ini kita sebut nukleosom. Kalau banyak, nah kita sebut solenoid. Nah, setelah itu diuraikan lagi maka adalah asam nukleat atau DNA ini yang mengandung seluruh informasi genetik. Nah, pada tingkat DNA tadi, pada DNA kita bisa mengalami yang namanya mutasi. Jadi mutasi itu dia, kenapa sih bisa terjadi mutasi? Kenapa dikatakan mutasi? Ketika ada suatu kerusakan DNA yang tidak bisa diperbaiki. Artinya dalam regulasinya ada yang namanya perbaikan DNA gitu. Jadi ketika ada kesalahan, maka biasanya suatu sel gitu ya sudah diberikan sistem untuk perbaikan DNA tersebut. Ketika tidak bisa diperbaiki, nah maka itu disebut sebagai mutasi ya. Jadi mutasi merupakan suatu perubahan pada materi genetik yang dapat menyebabkan kerusakan yang permanen dan juga dapat diturunkan. Jadi kalau yang namanya genetik, kenapa dia bisa diturunkan? Karena kan kemarin kita sudah menjelaskan mengenai replikasi. Direplika, kalau replika itu kan sama persis. Jadi kalau template-nya sudah salah, maka kesananya akan salah gitu ya. Jadi turunannya nanti juga akan memiliki urutan gen yang sama gitu kan ya. Jadi dia dapat diturunkan gitu. Terus juga mutasi ini bisa terjadi secara spontan maupun diinduksi. Nah, agen fisik atau bahan kimia yang bisa menyebabkan mutasi kita sebut sebagai mutagen ya. Sementara organismenya yang mengalami mutasi kita sebut sebagai mutan gitu ya. Jadi yang sudah terpapar oleh mutagen dan dia berubah gitu ya, mengalami suatu mutasi, maka disebut sebagai mutan. Nah, untuk penyebabnya kenapa sih mutasi itu terjadi dan bagaimana suatu mekanismenya? Yang pertama, kenapa mutasi itu terjadi? Adanya tautomerisasi pada saat replikasi DNA. Ya, jadi tautomerisasi itu merupakan suatu proses perpindahan atom hidrogen dari basa nitrogen yang satu ke basa nitrogen lainnya. Jadi dalam DNA itu kan ya dia double strand ya kan, double stranded. Dia punya 4 macam basa dan dia punya 2 pasang basa. Artinya A berpasangan sama T dan G berpasangan sama G. Nah, pasangan itu terjadi karena adanya ikatan hidrogen. Nah, tautomerisasi ini
dia bisa terjadi ketika ada proses perpindahan atom hidrogen dari suatu basa nitrogen yang satu ke basa nitrogen yang lainnya, sehingga nanti dia bisa menimbulkan mutasi. Ada jenis mutasi transisi ya, atau ada juga transversi. Jadi kalau transisi tadi perubahannya basa nitrogen dari purin ke purin atau pirimidin. Artinya kalau purin ke purin itu yang termasuk purin itu adenin sama guanin. Jadi yang harusnya adenin dia berubah jadi guanin, ya kan? Atau timin berubah jadi sitosin gitu ya. Nah, itu kita sebutnya mutasi transisi. Sementara kalau mutasi transversi itu dia perubahan basa nitrogen dari purin ke pirimidin atau sebaliknya. Tadi adenin jadi sitosin misalnya atau sebaliknya ya. Jadi penyebab yang pertama adalah tautomerisasi, berpindah atom hidrogennya sehingga berubah basa nitrogennya ya. Yang kedua adalah kegagalan ketika proses reparasi DNA yang rusak. Tadi disebutkan di awal dan disebutkan sebelumnya bahwa sebenarnya dalam suatu sel itu sendiri sudah memiliki mekanisme untuk memperbaiki DNA. Nah, ketika proses perbaikan itu gagal, maka dia akan menyebabkan mutasi. Yang ketiga itu adalah tingkat pemaparan yang tinggi terhadap agen mutagenik di lingkungan. Jadi ada paparan dari mutagen. Misalnya apa? Misalnya UV gitu ya. Ada paparan UV yang terus-menerus atau misalnya dari zat kimia berbahaya, paparan terus-menerus dia bisa merubah gen gitu ya. Nah, di sini ini terjadinya mutasi, contoh ya tautomerisasi. Ini misalnya adalah DNA dari orang tua atau parent DNA. Dia normal ya, dia normal gitu kan ya. Terus dia normal, nah terus dia berubah nih, ya ada perubahan gitu kan ya. Ada perubahan ketika proses replikasi, ada perubahan pada basa A gitu kan ya. Nah, ini di sini ada apa namanya? Tautomerisasi tadi ya. Ada tautomerisasi di basa A. Jadi ada perpindahan atom hidrogennya, ya kan? Dan ketika direplikasi, ini kan ada dua ya. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa replikasi itu semi konservatif, artinya satu template dia akan menghasilkan satu unta yang baru gitu kan ya. Berarti kan kalau dari satu DNA itu karena double strand maka nanti akan jadi dua kalau direplikasikan. Nah, ini kalau yang bagian atas jadi template-nya, nanti dia akan berpasangan atau menghasilkan double stranded DNA yang normal ya. Anakan itu normal sama dengan parentnya atau sama dengan orang tuanya gitu kan ya. Nah, kalau misalnya di sini karena dia ada perubahan pengikatan, jadi A yang harusnya berikatan sama T, dia jadi berikatan sama C. Ya, dia jadi berikatan sama C. Pada anak atau turunan yang pertama ini biasanya tidak terlihat adanya perubahan akibat mutasi gitu. Tapi ketika misalnya nanti anak ini atau turunan pertama ini dia bereplikasi lagi, maka dia akan menghasilkan mutan karena di sini kan yang atas berubah jadi C. C nanti berikatannya sama G. Nah, di sini dia berubah gitu kan ya. Di sini dia berubah, maka dia akan berbeda penampakannya sama yang pertama tadi orang tuanya. Jadi ketika turunan kedua jadi istilahnya apa ya? Kalau udah anak berarti cucu ya. Nah, dari cucunya ini akan mengalami perubahan dari neneknya gitu kan ya berarti. Nah, jadi perubahan itu ketika terjadi mutasi, perubahan itu biasanya tidak banyak tampak pada organisme yang mengalami mutasi tadi, tetapi nanti dia akan tampak pada turunan berikutnya biasanya ya. Oke.
Nah, ini agen-agen yang bisa menyebabkan mutasi, tadi paparan mutagen, contohnya adalah ada analog basa. Jadi analog basa ini yang memiliki struktur yang mirip dengan struktur dari basa nitrogen. Selanjutnya ada alkylating agent gitu, jadi bahan-bahan kimia yang bisa memindahkan gugus alkil ke basa nitrogen. Contohnya adalah etil metan sulfonat. Nah, dia merupakan salah satu alkyl agent dimana kalau misalnya menggunakan zat kimia tertentu, misalnya dalam jangka waktu yang cukup lama gitu kan ya. Nah, itu juga dia bisa menyebabkan terjadinya mutasi, bisa menyebabkan terjadinya perubahan basa yang nantinya dia berubah gitu kan ya, sehingga muncullah mutan gitu. Lalu penyebab lainnya ada intercalating agent. Intercalating agent itu dia zat yang bisa berinterkalasi ya, bisa berinterkalasi atau menyisip ya di antara DNA gitu kan ya. Dia bisa menyisip ke DNA. Contohnya adalah etidium bromida. Lalu bisa juga dari radiasi tadi ya, contoh yang UV. Jadi radiasi ada radiasi ion, ada radiasi non ion. Yang radiasi ion itu misalnya ada sinar X, sinar gamma, dan sinar kosmik. Sementara radiasi non ion contohnya adalah sinar ultraviolet. Nah, sinar UV ini nanti salah satu contohnya dia bisa menyebabkan munculnya dimertimin gitu, dimertimin, sehingga nanti akan terjadi perubahan pada DNA. Tadi, jadi setiap sel itu memiliki mekanismenya tersendiri. Jadi kalau terjadi mutasi, itu ada mekanisme untuk memperbaikinya terlebih dahulu. Jadi kita sebut prosesnya itu adalah repair, direparasi gitu ya, DNA repair. Jadi untuk bisa survive dan bereproduksi itu kan setiap individu itu harus memiliki sifat genetik yang stabil. Nah, jadi dia memiliki atau memerlukan mekanisme yang akurat untuk replikasi DNA. Dia harus memiliki mekanisme untuk memperbaiki kesalahan saat replikasi ataupun kerusakan yang terjadi pada DNA. Nah, perubahan pada DNA itu sebenarnya bersifat sementara. Jadi ketika replikasi itu sementara berubahnya karena dia ada dulu mekanisme perbaikan gitu, memiliki kemampuan untuk kemampuan untuk memperbaiki dengan segera gitu. Ketika sudah diperbaiki ternyata tidak juga, maka itu akan menyebabkan mutasi. Nah, ini adalah mekanisme dari DNA repair. Jadi ada 4 mekanisme utama dalam DNA repair. Yang pertama adalah BER atau base excision repair. Jadi base excision repair ini penyebabnya bisa ada oksigen yang reaktif gitu ya, atau dari sinar X, atau dari tadi alkylating agent gitu ya, ataupun terjadi secara spontan. Contohnya adalah oksidasi urasil misalnya ya, sehingga nanti atau menyebabkan adanya single strand break, jadi putus satu strandnya gitu. Jadi kan DNA ada 2 strand ya, nah salah satu strandnya itu putus gitu kan ya, sehingga kalau misalnya putus nanti pembacaan yang selanjutnya kan akan berubah. Nah, biasanya proses repairnya itu dia langsung meremove atau membuang basa menggunakan bantuan enzim N-glikosilase gitu kan ya. Dia N-glikosilase ini dia akan menghapus menghilangkan bagian gulanya dari basa tersebut dan akan menggantinya dengan basa nitrogen yang seharusnya gitu ya. Terus ada yang namanya MMR. Ini kita singkatan dari mismatch repair. Mismatch itu berarti kesalahan masangan ya, miss gitu kan. Nah, biasanya ini terjadi ketika replikasi. Jadi ketika kesalahan saat replikasi. Misalnya mismatch A berpasangan sama G. A kan harusnya sama T. Nah, T sama A, G sama
TC gitu kan ya, TC mismatch. Nah ini kan jadi nggak apa namanya, salah gitu, salah pasangannya, ini kebalik nih pasangannya gitu ketika proses replikasi, ataupun ada yang namanya insersi atau delesi. Jadi ada penyisipan basa nitrogen tertentu atau ada satu basa yang hilang gitu. Nah itu kita sebut mismatch repair. Nah itu biasanya nanti repairnya itu adalah menghilangkan atau meremove strainnya. Jadi beberapa basa gitu dalam satu strain itu dihilangkan oleh eksonuklease, nanti akan digantikan oleh basa yang baru ya, oleh DNA polimerase. Yang selanjutnya adalah ada NER atau nucleotide excision repair. Nucleotide excision repair ini penyebab mutasinya itu adalah paparan sinar UV gitu ya, salah satunya paparan sinar UV gitu. Nanti dia di repairnya adalah sama ya, dia menghilangkan fragmen DNA yang tadi salah tadi atau yang rusak tadi, dan dia akan menggantikannya dengan DNA yang baru gitu ya. Berarti enzimnya sama ya, ada eksonuklease dan ada DNA polimerase. Selanjutnya adalah DSER atau DSBR, double strand break repair, double stranded break repair. Jadi artinya dua untainya atau double strand DNA-nya itu dihilangkan gitu. Ini kenapa bisa rusak gitu kan ya, karena adanya paparan sinar X atau radiasi ionik lainnya, atau juga oleh agen-agen anti tumor ya. Makanya kenapa ketika kalian di ronsen ya, ronsen itu pakai sinar X kan ya, di ronsen itu kan memang ada tanda ya berbahaya, tidak boleh mendekati, karena sinar X itu adalah salah satu agen mutasi. Dan juga ketika ronsen itu jaraknya tidak boleh berdekatan, nggak boleh kalian tiap minggu, tiap bulan juga nggak boleh ya di ronsen itu. Kalau misalnya seperti itu, kuantitasnya itu semakin banyak dengan jarak yang berdekatan, itu memungkinkan terjadinya mutasi gitu kan ya. Makanya selalu ada jarak kalau misalnya di ronsen ya. Nah nanti di situ dia unwinding gitu ya. Unwinding itu apa ya, dia dilepas ya, nanti dihilangkan bagiannya, di remove, lalu diperbaiki dengan DNA yang baru. Ada dua sebenarnya ya, ada dua mekanisme untuk double strand break repair. Nanti kita lihat. Ini yang tadi ya, ini adalah excision repair. Excision repair bisa base or nucleotide excision repair. Jadi nanti ini kalau misalnya ada kesalahan, dia dihilangkan, lalu dia disintesis ulang oleh DNA polimerase dan disambungkan oleh DNA ligase ya. Sama juga ini yang nukleotide ya, misalnya pakai ada sinar UV tadi membentuk dimer timin. Nah dimer timin ini kan harus dihilangkan ya, ini nanti akan dihilangkan. Jadi sebelum dan setelah dimer tersebut dihilangkan, setelah itu digantikan disintesis DNA yang baru oleh DNA polimerase, lalu diligasikan ya, disambungkan dengan dibantuan DNA ligase. Jadi ini untuk base excision, karena hanya ada satu basa yang dihilangkannya, nucleotide excision repair. Ini jadi beberapa nukleotida yang digantinya. Oke, nah ini adalah mismatch repair. Jadi kalau mismatch repair itu satu untai. Jadi misalnya ini ada di sini salahnya, ini biasanya satu untai ya, dihilangkan. Ini antara dari sini sampai sini. Ini karena ada yang salah tadi, maka nanti ada gap gitu. Ada yang misalnya ada yang menyisip atau ada yang hilang, itu kan dia jadi ada gap. Nah, nanti di sini dihilangkan antara ini. Nah, ketika dihilangkan, disintesis yang baru oleh DNA polimerase dan disambungkan oleh DNA ligase. Ini mungkin videonya bisa kalian lihat. Ini bisa kalian lihat juga ya di The DNA in just one of your cells gets damaged tens of thousands of times per day.
Multiply that by Ya, your body's 100 trillion or so jadi cells, sebenarnya and you've got a kesalahan itu bisa quintillion aja DNA errors terjadi every gitu kan day. ya. And because DNA provides the blueprint for the proteins your cells need to function, damage causes serious problems, such as cancer. The errors come in different forms. Sometimes nucleotides, DNA's building Nah, blocks, jadi get damaged. Other times nukleotida tadi nucleotides biasanya get kadang matched up ada bahaya, incorrectly, misalnya ini causing dia mutations. mismatch ya, And dia nicks in one salah or both pasangan strands gitu kan can ya. interfere with DNA replication, or even cause sections of DNA to get mixed up. Fortunately, your cells have ways of Nah, fixing most of setiap these sel itu problems, pasti most of the punya time. kemampuan untuk These repair repair pathways ya. all rely Misalnya on nih ini ada repair specialized centernya enzymes. gitu kan Different ya. ones respond Nah, to di different sini types of damage. dia One akan common error tahu is nih base mismatches. kesalahannya Each yang mana nih. nucleotide Tadi kan contains a dari yang 4 base, tadi. and during Oh, DNA dia misalnya replication, the salahnya enzyme di DNA polymerase is basa, supposed suatu to bring basa in the right gitu ya. partner to Nah, pair with berarti every base on nanti each base template strand, excision repair adenine gitu with kan ya. thymine and guanine with cytosine. But about once every 100,000 Nah, misalkan ya additions, proses it makes a mistake. replikasi The salah enzyme nih catches most of ya. these right away and cuts Harusnya off G a few berpasangan sama nucleotides C. and Nah, replaces nanti them dia with the bisa correct ones. mereplace And itu just in case dengan it missed a segera. few, a second set of proteins comes behind it to check. If they find a mismatch, they cut out the incorrect nucleotide and replace it. This is called Replace. mismatch repair. Together, these two systems reduce the number of base mismatch errors to about 1 in 1 billion. Jadi sebenarnya But mismatch DNA error can itu get damaged terjadinya after sebenarnya sangat replication kecil too. ya Lots of kejadiannya. different molecules can cause chemical changes to Nah, nucleotides. misalnya gara-gara Some of these come from environmental chemical, exposure, contohnya like certain dari asap compounds in rokok. Jadi tobacco asap rokok smoke. juga bisa But others are menimbulkan molecules that are mutasi. found in Kalau kita cells terpapar naturally, like terus-menerus, hydrogen kitanya peroxide. merasa biasa aja Certain ya. chemical changes Tapi are so tadi common mutasi that itu they have akan terlihat specific ketika enzymes di assigned to turunannya reverse the ya. damage. But the cell also has more general repair pathways. If just one base is damaged, it can usually be fixed by a process called base excision repair. Ini One untuk base enzyme excision snips out the repair, tadi damaged base, mismatch ya. and other Nah, ini enzymes misal satu come in to basa yang trim around the tadi site and rusaknya entah replace di the bagian nucleotides. gulanya atau di bagian UV light basanya can atau cause juga di damage that's a bagian little harder spotnya to ya. fix. Sometimes it Nih, causes two untuk adjacent UV nucleotides itu to stick ada together, misalnya membentuk distorting the dimer DNA's ya double kan. helix shape. Ini kita Damage like this nucleotide requires a more excision repair complex ya. process called nucleotide excision repair. A team of proteins removes a long strand of 24 or so nucleotides and replaces them with fresh ones. Very high-frequency radiation, like gamma rays and X-rays, cause a different kind of damage. Nah, They can ini actually sever one or both strands of X-ray the DNA misalnya dia akan backbone. bisa menyebabkan Double double strand strand break breaks are the repair. most dangerous. Even one can cause cell death. The Nah, two itu most common sangat pathways berbahaya. for Jadi kalau repairing misalnya double tidak, strand breaks itu are dia called bisa homologous menghancurkan sel. recombination and Nah, cara non-homologous end joining. repairnya ada Homologous homolog recombination uses an rekombinasi, ada undamaged juga section of similar non-joining DNA ya. as a template. Nah, ini Enzymes interlace nanti the dia damaged and dilihat undamaged strands, get yang them to homolog exchange gitu ya. sequences of Jadi nanti nucleotides, dia and template-nya finally adalah yang fill in the homolog. missing Nah, gaps sehingga nanti to end dia up akan with two menghasilkan complete double-stranded double segments. strand yang baru. Non-homologous end Nah, joining, kalau on the other non-homolog hand, end doesn't joining rely on a ini template. nggak punya template Instead, a lainnya, series jadi of dia proteins trims uh, off a few nucleotides memperbaiki and then sendiri gitu fuses the kan ya. broken ends Nah, back cuman together. ini This bisa process isn't menimbulkan as accurate. kemungkinannya adalah It can menimbulkan cause justru genes to get mutasi mixed gitu up kan ya. or Karena moved nggak tahu nih around, ini but it's harusnya seperti useful apa when ya sister perbaikannya DNA gitu, isn't karena dia nggak available. punya contohnya, Of tidak course, changes to mengambil DNA template aren't lainnya. always bad. Beneficial mutations Nah, can kalau allow a mutasi itu species to tapi evolve, sebenarnya tidak but most of the selalu time, we want DNA to stay the same. tidak selalu merugikan. Defects in Kadang ada DNA beberapa repair are mutasi associated with yang dia akan premature aging menghasilkan and many kinds of sesuatu yang cancer. baru gitu kan So ya. if you're Karena kan looking dia for a punya fountain of ada yang youth, berubah, ada it's penampakan already yang baru. Nah, operating biasa in your saja cells, perubahan itu billions justru and billions of memiliki times fungsi a yang day. lebih baik gitu ya.
Oke, untuk mutasi, ini ada mutasi tingkat urutan DNA. Jadi di urutan DNA mutasi terjadi karena adanya substitusi basa ya. Ini ada substitusi basa atau kita sebut juga mutasi titik ya. Mutasi titik berarti ini hanya ada satu basa. Nah, kita lihat normal gennya. GGC ya. GCA. Nah, G-nya yang ini dia disubstitusi atau berubah menjadi A. Maka nanti protein yang dihasilkannya akan berubah ya. Yang harusnya dia glisin, dia akan dibaca serin. Nah, terus kalau delesi berarti ada yang hilang. Ini dari normalnya U-nya ada 3 nih untuk mengkodekan penilalanin. Di sini U-nya keluar 1, maka semuanya bergeser. Kalau semuanya bergeser, proteinnya juga akan berubah ya. Jadi harusnya fenilalanin jadi leusin, dan kesini juga dia berubah jauh, berbeda sama yang awalnya. Sama halnya juga dengan insersi. Jadi kalau insersi di sini jadi harusnya GGC, ini tiba-tiba ada yang masuk A gitu ya, insersi. Maka nanti juga berubah ke sananya urutannya ya. Nah, kalau pada tingkat gen kita ada yang namanya silent mutation gitu ya. Silent mutation ini perubahan pasangan basa tetapi tidak merubah urutan asam aminonya. Nah, kalau kemarin kita sudah lihat kodon-kodonnya untuk menghasilkan asam amino ya. Jadi satu asam amino itu bisa dikodekan oleh beberapa kodon kan ya. Nah, di sini makanya silent mutation ini di sini harusnya misalnya AAC ternyata jadi AAG. Tetapi nanti mRNA UUG atau kodon UUG dan kodon UUC ternyata dia mengkodekan asam amino yang sama-sama penilalanin. Jadi masih kesananya juga masih sama, hanya saja tadi kodonnya saja yang berubah. Nah, itu kita sebut silent mutation. Jadi tidak ada perubahan pada protein akhirnya gitu ya. Lalu ada yang namanya neutral mutation. Neutral mutation ini dia berubah, jadi merubah urutan asam aminonya tapi punya properti kimia yang sama. Artinya misalnya di sini berubah ya. Ini berubah dari penilalanin ini jadi leusin. Nah, penilalanin dan leusin ini punya properti kimia yang sama. Artinya nanti sifat proteinnya tetap sama. Misalnya sama-sama hidrofobik, sama-sama bersifat asam gitu misalnya ya. Nah, itu protein yang dihasilkannya masih kemungkinannya memiliki sifat yang sama. Jadi sebenarnya masih bisa dilanjutkan jika terjadi proses mutasi netral ini. Lalu ada yang namanya missense mutation. Missense mutation ini dia menyebabkan perubahan kodon spesifik gitu ya, menyebabkan suatu perubahan kodon spesifik menjadi asam amino yang lain. Sama sebenarnya kayak netral ya, dia berubah jadi asam amino yang lain karena adanya perubahan kodon tertentu. Tapi kalau ini nggak punya properti kimia yang sama gitu kan ya. Jadi proteinnya nanti benar-benar berubah gitu ya. Nih yang missense mutation. Ini yang missense mutation ya. Jadi dia berubah hasilnya glisin menjadi serin. Gitu ya. Jadi yang harusnya tadi ini glisin ya, dia menjadi serin. Nah, selanjutnya ada nonsense mutation. Jadi nonsense mutation ini dia menyebabkan berubah jadi stop codon. Jadi kalau berubah jadi stop codon maka berhenti kan ya. Jadi asam aminonya proses translasinya tidak dilanjutkan. Jadi berhenti karena adanya stop codon. Nah, selanjutnya ada yang namanya Francis mutation. Jadi Francis mutation itu perubahan pembacaan dari mRNA. Ya, perubahan karena adanya tadi delesi atau insersi ya kan. Delesi sama insersi tadi jadi bacanya kan berubah. Nah, kita sebut itu sebagai Francis mutation gitu ya. Jadi Francis mutation itu proteinnya atau asam aminonya akan berubah sangat banyak gitu berubahnya ya.
Nah, ini contoh kelainan akibat mutasi gen. Contohnya adalah di sickle cell ya. Jadi sickle cell anemia di sini normal hemoglobinnya harusnya CTT, di sini CAT gitu kan ya, sehingga nanti perubahan glutamin menjadi valin itu menyebabkan hemoglobinnya berubah bentuknya menjadi sickle cell. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Silakan kalian bisa mempelajari lagi dari sumber-sumber yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.